Hai, halo Libra, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energi kolektifnya kamu in general, Sun Moon Rising Venus Libra di tahun 2025. Sun Moon Rising Venus bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu bisa cek di video berchat kamu yang lainnya, atau bisa kamu mix per bulannya. Mungkin Sun Moon Rising Venus kamu lebih dominan yang mana. Oke, Libra. Secara garis besarnya, energi Libra di tahun 2025 ini adalah masih tentang keuangan atau material. Insecure-nya ini masih ada, tapi 2025 diminta untuk lebih bijak lagi. Jadi mempelajari kembali apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya untuk lebih percaya diri lagi, untuk lebih mengatur lagi keadaan prosperity-nya. Di sini aku ngelihat bagaimana menstabilkan kembali area keuangannya, area karirnya, pekerjaannya. Aku masih ngelihat di situ, tapi jauh dengan cara-cara yang lebih bijaksana, yang mungkin selama ini option-option itu udah ada di kepala kamu, di pikiran kamu, tapi kamu masih belum tahu bagaimana cara melakukannya. Di sini butuh kebijaksanaannya kamu untuk lebih melihat lebih luas lagi apa yang harus di rearrange atau remanage di dalam hidup kamu berkaitan dengan hal-hal material. Di sini untuk Libra. Di awal tahun sekitar bulan Januari sebenarnya kamu ada dorongan dalam diri kamu untuk mengevaluasi kembali sebenarnya apa sih yang kamu butuh, apa sih yang kamu pengen dalam hidup kamu, khususnya dalam urusan materi. Jadi aku ngelihatnya di sini kamu banyak merenung di awal tahun, tapi mungkin juga kamu over expense juga di awal tahun. Mungkin masih aman keuangan kamu sampai kamu kurang bijak di awal tahun di Januari itu. Jadi ada beberapa hal yang berlebihan yang kamu lakukan. Di sini kamu akhirnya terdorong untuk melihat kembali ke diri kamu. Apa sih yang sebenarnya kamu butuhin di sini, karena di lingkungan kamu, eksternalnya kamu ternyata sangat mempengaruhi kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak realistis untuk diri kamu. Jadi banyak keinginan kamu yang lebih didahulukan daripada apa kebutuhan kamu. Di sini Januari akhirnya kamu mengambil waktu untuk benar-benar refleksiin diri kamu, apa sih sebenarnya yang kamu butuh dalam hidup ini gitu. Karena aku masih melihat di Februari itu kamu berusaha kontrol diri kamu sendiri, emosionalnya kamu sendiri di sini untuk jadi lebih bijak. Kamu udah mulai bisa melihat di Februari masa depan kamu itu seperti apa, karena di eksternalnya kamu mendorong kamu untuk lebih memikirkan jauh ke depan. Jadi beberapa step ke depan. Selama ini mungkin kamu mikirnya cuma satu step atau dua step ke depan, yang sisanya kamu masih pertimbangkan. Tapi di bulan Februari ini aku ngelihatnya kamu didorong untuk ayo dong rubah lagi nih ininya kamu, cara-caranya kamu mikirnya tuh jangan cuma satu step atau dua step, tapi 10 step. Supaya apa? Supaya di saat ini kamu bisa memanage diri kamu berkaitan material ini dengan lebih baik. Supaya apa? Supaya kamu bisa meraih sebenarnya apa sih yang kamu pengen dalam hidup ini, step by stepnya seperti apa. Selama ini kamu terlalu banyak pertimbangan, akhirnya gak ada yang jalan sebenarnya. Nah di bulan Februari kamu berusaha untuk memakai intuisi kamu untuk merencanakan banyak hal, tapi based on ya sekarang udah mulai sedikit lebih bijak based on dari apa yang kamu butuh. Sebenarnya ini butuh keberanian untuk kamu untuk memilah mana yang kamu butuh, mana yang kamu pengen. Karena eksternal kamu itu kayak menuntut kamu untuk terlihat wah,
terlihat punya gitu, terlihat udah sukses gitu. Jadi ini yang nggak realistis dalam hidup kamu. Tuntutan-tuntutan luar ini yang selama ini lebih kamu dahulukan dari apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Jadi di Januari kamu diminta melihat lagi, dan di Februari kamu didorong untuk lebih berani lagi. Secara intuitif di sini apa sih sebenarnya yang kamu butuhin? Kamu berani nggak untuk bisa merealisasikan kebutuhan kamu dulu, bukan keinginan tuntutan-tuntutan dari luar. Di sini butuh keberanian ya, Libra Januari Februari, untuk menentukan apa yang kamu butuh. Di bulan Maret aku ngelihatnya kamu semakin dituntut untuk lebih bijak lagi. Entah kamu akan bertemu kejadian seperti apa. Yang aku sih lebih ngelihat misalnya ya, di luarnya kamu, di lingkungannya kamu, misalnya keluarga yang terdekat atau lingkungan apapun itu, menuntut kamu untuk oke, kamu harus punya ini, kamu harus punya itu. Kalau misalnya kamu pengen diterima di lingkungan kamu, kamu harus menyediakan A, B, C. Nah ini yang akhirnya bikin kamu bingung, dan akhirnya kamu lebih menyendiri di sini di bulan Maret. Gue harus lebih kuat nih di dalam diri sendiri gitu, supaya bisa memilih apa yang baik buat kamu, supaya kamu tidak terjebak hanya pada tuntutan-tuntutan sosialnya kamu, lingkungannya kamu. Dan aku ngelihatnya memang kamu membutuhkan orang-orang yang lebih paham tentang bagaimana menguatkan diri sendiri. Jadi kalau bulan Maret kamu rasa kamu harus ngobrol sama seseorang yang bisa menuntun kamu, go ahead gitu, kamu lakukan. Mungkin untuk diri sendiri gitu, karena kamu terbiasa dengan banyak pertimbangan dan mendahulukan kepentingan eksternal. Di sini susah untuk kamu memulai untuk mendahulukan kepentingannya, kebutuhan kamu. Bahkan kamu gak menyadari banyak kebutuhan kamu yang kamu abaikan untuk diri kamu sendiri. Dan di bulan April aku ngelihatnya banyak support system yang bermunculan untuk kamu menjadi lebih bijak di sini, untuk kamu lebih menguatkan diri kamu sendiri tentang kebutuhan kamu dan mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Support systemnya nggak jauh-jauh sebenarnya dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu yang akhirnya memahami bahwa kamu tidak bisa memaksakan diri mengikuti apa kata eksternal kamu atau lingkungan kamu. Kamu udah cukup cerdas di bulan April, udah mulai bijak di sini. Ada kemajuan dari awal bulan, dan support system kamu akhirnya bisa memahami meskipun ada orang-orang yang tetap menuntut gitu. Ada yang mungkin di keluarga kamu ya, mungkin kamu juga menanggung beberapa kebutuhan di keluarga kamu, dan di sini aku ngelihatnya keluarga kamu udah mulai memahami bahwa kamu tidak bisa berperan 100%. Kamu juga harus tetap memikirkan kebutuhan kamu sendiri, atau misalnya keluarga kecil kamu sendiri, kamu mendahulukan itu, dan mereka cukup bisa memahami di sini. Di bulan Mei mungkin kembali lagi nih si Libra kan banyak pertimbangan ya, kadang-kadang juga ngerasa nggak enak juga sama orang, akhirnya ada konflik di dalam diri sendiri. Gimana ya gitu, gimana kalau misalnya mereka itu ngejauh dari gue gitu, atau gue nggak diterima lagi, nggak bisa fit in lagi di lingkungan gue gitu. Nah ini konfliknya sebenarnya cuma ada di dalam, tapi di luarnya sebenarnya mereka mendukung aja. Jadi apa yang kamu rasakan itu bisa sangat berbeda di bulan Mei itu dengan kenyataan di luarnya. Jadi nggak enakannya kamu ini nanti akan menjebak diri kamu sendiri gitu, konflik di dalam diri kamu sendiri. Nah ini harus kamu waspadai di bulan Mei, supaya kamu nggak overthinking dengan pikiran-pikiran kamu. Jadi kamu harus sadari bahwa apa yang ada di pikiran kamu belum tentu yang sebenarnya, karena yang di luar itu sebenarnya bisa dikompromiin aku ngelihatnya. Tapi memang ada orang-orang yang berusaha juga untuk tetap mengontrol kamu. Ini kayaknya nggak ada habisnya sih orang-orang ini. Mungkin istilahnya perubahannya either kamu keluar dari circle-nya atau benar-benar bodo amat sama orang-orang yang seperti itu gitu. Kamu mempertahankan diri sendiri. Kayak di tahun 2025 emang
Libra PR-nya adalah menguatkan diri sendiri gitu, menguatkan apa yang sebenarnya sudah pernah dipelajari oleh Libra di tahun-tahun sebelumnya, tapi mungkin Libra belum punya keberaniannya. Di bulan Juni aku ngelihatnya Libra sudah mulai stabil dalam hal keuangan, let's say di sini. Berlebih banget sih mungkin enggak ya, tapi paling enggak kebutuhannya pelan-pelan sudah bisa tercukupi. Kebutuhan yang selama ini diabaikan. Bahkan kebutuhan yang selama ini diabaikan. Ini harus di note banget sama Libra, karena aku ngelihatnya ada beberapa kebutuhan yang kamu nggak nyadarin kalau bahwa eh, kamu tuh butuh kok sebenarnya, tapi dengan istilahnya pertimbangan kamu yang banyak itu terhadap eksternal, jadinya nggak kelihatan. Dan lingkungan kamu juga kayak gini, ini jebakan Batman sih sebenarnya. Kayak ketika kamu sudah bisa membuktikan bahwa oke, kamu stabil dalam keuangan, misalnya stabil dalam materi kamu, tiba-tiba yang di luar nih mengira kamu wah bisa nih gitu, bisa untuk membantu. Ini hati-hati lagi Libra. Libra tuh baik banget, jadi sedikit-sedikit mau aja gitu bantuin orang. Nah ini perlu wisdom lagi, perlu kebijaksanaan lagi, yang mana yang pantas dibantu, yang mana yang enggak. Libra akan diuji kembali di bulan Juni, dipertemukan dengan situasi atau circle yang memang masih cukup arogan dengan kebiasaan-kebiasaan penuntutan itu, yang harus A, harus B, harus C, dan kalau kamu mau diterima di lingkungan A, B, C itu kamu harus begini, begini, begini. Itu kamu ditemuin lagi tuh di bulan Juni. Jadi hati-hati buat Libra. Dan aku ngelihatnya karena Libra sudah cukup belajar dari Januari sampai Juni, aku ngelihatnya di Juli itu Libra udah mulai punya nih kestabilan pendirian ya, prinsipnya gitu. Karena kemudian datang kesempatan-kesempatan atau opportunity dari lingkungan kamu untuk memulai lagi sesuatu yang baru dalam hidup kamu, entah ini project, entah ini relationship ya kan, dunia percintaan kamu mungkin bertemu dengan orang-orang yang cukup menjanjikan untuk masa depan kamu, untuk komitmen jangka panjang, dimana ketika di sini kamu sudah bisa menguasai diri kamu gitu loh, udah bisa stabil dengan pendirian kamu. Ini akan datang ketika kamu bisa. Jadi selama ini mungkin nggak datang karena kamunya masih labil, masih penuh banyak pertimbangan yang belum bisa menentukan apa yang kamu mau gitu. Dan di bulan Agustus aku ngelihatnya kamu berusaha mengendalikan semua overthinkingnya kamu, dan lingkungan kamu di sini meminta kamu untuk lebih membuka diri gitu. Jadi ada kontranya juga di bulan Agustus. Kamu berusaha lebih kuat lagi dengan pendiriannya kamu, tapi di eksternal nih, di circle kamu menuntut kamu untuk open. Nah ini agak sulit untuk Libra, mungkin Agustus ini akan ada perang batin sedikit gitu, karena gimana ya jalan tengahnya supaya Libra tetap bisa berdiri di kakinya sendiri dengan pendiriannya, tapi juga bisa menciptakan harmoni, kompromi dengan circle eksternalnya. Ini tantangan baru buat Libra untuk belajar bagaimana menciptakan harmoni yang jauh lebih baik lagi di sini. Karena akan banyak apa ya, kayak masukan-masukan, nasihat-nasihat yang datang ke Libra di bulan Agustus. Terus tapi Libranya tuh di bulan Agustus lagi udahlah nggak penting banget gitu loh, gue nggak mau denger lah gitu. Yang penting gue fokus sama diri gue sendiri gitu. Tapi eksternal kamu meminta untuk ayo sekarang mulai kompromi ini sama circle-nya gitu. Mungkin yang kemarin-kemarin kamu jauhin demi diri kamu, sekarang datang lagi menuntut kebijaksanaan nih kamu lebih dalam lagi di layer berikutnya. Dan bulan September aku ngelihatnya
Mungkin progres dari bulan Agustus yang kamu terlihat keras kepala dengan pendirian kamu, dengan prinsip kamu, orang-orang sekitar kamu mungkin ada yang kecewa dengan sikap-sikap kamu. It's okay. Dalam artian gini, kalau emang kamu harus memilih di bulan September, memilih yang terbaik buat kamu, pertahankan. Karena balik lagi nih, ujian buat mental nggak enakan dan mental victimnya juga si Libra di sini. Kamu sangat-sangat bisa ketika lingkungan kamu kecewa, kamu kemudian self blaming, kamu menyalahkan diri kamu sendiri atas sikap-sikap kamu. Jadi hati-hati Libra, kalau memang harus memilih circle, it's okay, ini untuk kebaikan kamu. Biarkan lingkungan kamu kecewa, tapi mereka kecewa dengan perubahan kamu yang lebih baik sebenarnya. Jadi mereka menginginkan kamu yang kemarin, sementara yang mereka temui di bulan September ini adalah kamu yang baru. It's okay, pentingin aja diri kamu sendiri, ya kan? Balik lagi nih ke diri kamu sendiri. Di bulan Oktober, aku ngelihatnya kamu benar-benar bodoh amat di sini. Kamu mencoba untuk tetap keep going ya, maju ke depan, nggak ada keraguan. Meskipun ya ada yang coba menggoyang ininya kamu, tapi kamu jauh lebih bersemangat, jauh lebih percaya diri, dan circle-nya kamu pelan-pelan sudah berubah dalam arti akhirnya kamu bertemu orang-orang atau circle yang mendukung perubahan kamu. Kalau sebelumnya kamu menghadapi perlawanan dulu dari circle kamu, dari orang sekitar kamu, mungkin keluarga kamu, dan akhirnya kamu menemukan circle yang sangat-sangat mendukung kamu mungkin di bulan Oktober gitu. Di bulan November kamu dihadapkan lagi pada keraguan tentang masa depannya kamu, tapi circle-nya kamu mungkin udah lebih bisa mendukung sekarang untuk kamu bisa menggunakan apa ya istilahnya, maskulin energinya kamu untuk percaya diri, untuk maju ke depan. Nggak apa-apa, tapi asal kamu juga bisa mengendalikan diri, tetap mengendalikan diri. Ada keraguan di kamu, it's okay. Up and down itu fine banget gitu, nggak masalah gitu. Tapi di sini gimana caranya kamu bisa mengantisipasi apapun yang ada di sekitar kamu untuk tidak mempengaruhi pendirian kamu. Baik atau buruk itu hanya persepsi. Yang kamu perjuangkan adalah kebaikan diri kamu sendiri, perbaikan dan kebaikan diri kamu sendiri. Tapi ketemu juga kamu di November lingkungan-lingkungan yang memang akhirnya mengakui bahwa diri kamu itu berubah menjadi seseorang dengan pribadi yang jauh lebih baik, yang wise, yang wisdom gitu, yang bisa memutuskan itu dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Sebenarnya kamu dapat pengakuan di menjelang akhir tahun 2025. Tapi ini akan terhambat dengan keraguan kamu, dengan banyak pertimbangannya kamu. Sebenarnya kamu setiap ada masalah itu sudah bisa memecahkannya sendiri, tapi sekali lagi pertimbangan-pertimbangan kamu terkadang itu menghambat. Pada akhirnya di Desember itu 2025 ada juga mental kamu ini agak goyang. Sebenarnya ada hal yang harus kamu rilis adalah apakah kamu memang mau sukses. Apakah ruang sukses itu tidak menakutkan kamu? Mungkin kamu juga ada ketakutan di mana tidak aman kalau sukses. Ada doktrin atau dogma yang menghalangi sebenarnya. Jadi mental ini yang harus kamu bersihkan dulu, bahwa kamu tuh nggak takut untuk menjadi seseorang yang sukses. Iya, kamu bekerja keras, betul gitu. Tapi ini bukan pengorbanan. Mungkin Libra selama ini melihat apa yang dilakukan adalah terus-menerus pengorbanan. Enggak sebenarnya, tapi ini memang perjuangannya kamu untuk diri kamu sendiri gitu. Dan mungkin kesulitan yang datang di akhir tahun
itu akan mendorong kamu untuk memanage hidup kamu jadi lebih baik lagi, memanage pelajaran kamu, pikiran kamu, hati kamu menjadi lebih baik lagi. Karena di sekitaran kamu, aku ngelihatnya banyak orang yang mendukung kamu, tapi banyak orang juga yang membawa kamu ke masa lalu juga gitu. Jadi mengingatkan kamu yang dulu gitu, dan mereka lebih lebih setuju dengan kamu yang dulu. Banyak orang-orang yang nggak mau kehilangan kamu versi lama. Tapi versi lama itu sudah tidak kamu butuhkan. Jadi kamu harus punya keberanian di 2025 untuk tampil berbeda, untuk menjadi pribadi yang berbeda, yang nggak butuh lagi validasi oke atau enggak dari lingkungan kamu. Kamu pun harus punya keberanian itu. Dan energi ini harus kamu keluarkan. Kalau enggak, kamu nggak bisa menarik orang-orang yang jauh lebih baik yang akan mensupport kamu. Jadi announce aja kalau kamu memang pengen berubah lebih baik, supaya orang-orang sekitar kamu ngerti dan bisa support kamu full. Dan di sini kamu harus lebih berdialog dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu mau, apa yang kamu pengen, dan bagaimana lingkungan kamu treat kamu selama ini, memperlakukan kamu selama ini, apakah itu yang kamu mau. Jadi banyak refleksi yang harus dilakukan di 2025 untuk Libra, dan tetap membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang baru gitu. Jangan takut untuk sukses. Jadi harus dilihat lagi apakah ada ketakutan, apakah masih ada trauma yang menghalangi kamu untuk mencapai kesuksesannya kamu, dan semuanya perlu usaha Libra. Jadi enggak simsalabim di sini, enggak tiba-tiba muncul gitu kesuksesan kamu. Jadi kamu tetap harus mengupayakan semuanya. Jadi nggak bisa santai-santai di 2025 Libra. Menjadi yang lebih baik, berani tampil menjadi pribadi yang baru. Oke Libra, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.